Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 43. Hening sesaat. Kenapa baru sekarang mencariku? Tiba Sarah memecah sunyi. Dengan nada datar dan tatapan yang begitu tajam. Pertanyaan itu menghujam sampai ke ulu hati. Kenapa baru sekarang mencariku? Tiba Sarah memecah sunyi. Dengan nada datar dan tatapan yang begitu tajam. Pertanyaan itu menghujam sampai ke ulu hati. Ayah Sarah tak bisa menjawab, bibirnya keluh sekeluh hatinya mendengar pertanyaan yang begitu menghakiminya itu. Apakah aku terlalu buruk untuk menjadi seorang anak? Sehingga seorang ayah meninggalkannya seperti barang yang tak berguna? Sarah mengerjap matanya yang bulat berkaca itu. Dia menyadari bulir bening yang tiba turun dari sudut matanya. Ayah Sarah menundukkan wajahnya. Dia tidak sanggup melihat mata yang berembun itu. Bolehkah aku ingin tahu? Kenapa tiba mengingatku setelah sekian lama? Suara Sarah semakin parau. Aku minta maaf. Hanya itu kata yang bisa diucapkan oleh ayah Sarah. Dia tak punya jawaban untuk semua pertanyaan anak perempuannya yang telah begitu dewasa ini. Wajah Sarah sangat mirip dengan ibunya, Vianney. Dia ingat saat malam penuh petaka itu. Vianney istrinya seorang guru SD yang bertugas di daerah pinggiran kota, dekat dengan perkampungan kumuh. Dia menikah dengan Vianney memang tidak direstui oleh keluarganya. Mengingat Vianney hanya seorang guru honor. Wijaya papa angkat Sarah lebih menentang lagi. Karena menurut kakaknya itu mereka sangat tidak sepadan. Winarta dari keluarga yang cukup berada, sudah digadang-gadangkan untuk menikahi sepupu Mita, istri Wijaya yang merupakan CEO anak perusahaan milik keluarga orang tua mama angkat Sarah pada waktu itu. Kaburnya Winarta dari rumah bersama perempuan kampung itu tentu saja menyulut kebencian yang tak terhingga dari keluarga mama angkat Sarah. Terlebih sepupu Mita itu sangat menyukai Winarta, yang saat mudanya itu sangat tampan luar biasa. Dia memang hanya bekerja sebagai asisten kakaknya, Wijaya, tapi sangat supel dan menarik, terlebih bagi kaum Hawa. Karena ketampanannya itu, dia menjadi sedikit nakal dan playboy. Dia memacari perempuan dari kalangan kaya silih berganti. Jika bosan maka ditinggalkannya. Banyak perempuan malah rela menyerahkan diri meski kadang Winarta tidak menyematkan status apa pada mereka. Sampai pada suatu ketika, mungkin seorang Casanova pun mempunyai titik jenuhnya sendiri. Seorang perempuan sederhana bernama Vianney, berprofesi seorang guru, berhasil menaklukkan hati Winarta pada suatu pertemuan tak sengaja saat Winarta ke bandara mengantar Wijaya kakaknya. Dia bertabrakan tak sengaja dengan Vianney saat tergesa menuju parkir. Gadis itu baru saja akan pulang karena mengantar barang yang ketinggalan milik paman dan bibinya. Tempatnya tinggal waktu itu. Cinta bersemi antara mereka. Begitu saja. Vianney begitu polos dan berbeda dari gadis yang dikenalnya, bahkan perlu 2 bulan Winarta mendekatinya. Usaha yang sangat keras bagi seorang playboy. Mengingat track recordnya sebagai sang penakluk. Meski akhirnya mau dipacari oleh Winarta setelah 2 bulan Winarta, Vianney tak pernah berhasil dirayu oleh laki itu untuk mau tidur bersamanya. Seperti kebanyakan pacarnya sebelum itu. Prinsip hidup, kebaikan dan kesederhanaan Vianney membuat Winarta sang Casanova itu berlutut. Dia rela melakukan apa saja demi Vianney meskipun ditentang keras oleh pihak keluarganya. Winarta akhirnya nekat membawa lari Vianney demi bisa menikahinya. Dia rela hidup seadanya demi gadis yang sangat dicintainya itu. Hidup di pinggiran kota, daerah perkampungan pada rumah kontrakan yang sempit. Suatu pengalaman yang baru dan luar biasa. Vianney mengajar sebagai guru SD di sebuah sekolah kecil. Dengan honor per 3 bulan. Jikapun gajian tiba hanya cukup untuk membayar kontrakan yang kadang nunggak. Winarta sendiri bekerja serabutan.
Apapun yang bisa menghasilkan uang karena dia berhenti dari perusahaan sang kakak. Pelariannya itu memutuskan semua hubungannya dengan keluarganya. Tapi bersama Vianney dia merasakan kebahagiaan yang berbeda. Betapa nikmatnya mensyukuri sepiring nasi berdua dengan lauk sayur seadanya. Di mana dulu untuk sekali makan di restoran dia bisa menghabiskan uang yang cukup untuk membayar kontrakannya setengah tahun. Itulah hidup. Semua orang akhirnya berjalan pada pilihannya sendiri. Kenyamanan bagi segelintir orang kadang bukan berbicara tentang harta yang melimpah, makanan yang mewah atau baju bermerek. Tapi cukup hanya dengan menikmati kekurangan dalam balutan cinta. Itu adalah anugerah. Ketika Vianney hamil tua, saat itu Winarta sedang bekerja sebagai sopir bagi sebuah keluarga. Dia sedang di puncak dan Vianney tinggal di rumah dengan kehamilan yang menghitung hari untuk lahiran. Naasnya, Vianney mengalami pendarahan. Dengan diantar beberapa tetangga ke klinik terdekat, Sarah lahir dengan selamat meski dengan berat badan rendah dan perlu diinkubasi karena sempat kekurangan oksigen akibat terlilit tali pusar, tapi Vianney koma karena kehilangan cukup banyak darah. Winarta tiba saat sang istri sudah tak sadarkan diri. Dalam kesedihan dan tak cukup uang dia membawa Vianney ke rumah sakit swasta besar. Berharap Vianney akan selamat dengan perawatan nomor 1. Satunya yang bisa dilakukannya meminta bantuan sang kakak, Wijaya. Dalam perawatan itu memakan biaya yang tak sedikit. Mengingat banyak peralatan yang digunakan untuk menopang Vianney demi tetap bernafas. Begitupun Sarah yang saat itu belum mempunyai nama harus dirawat intensif di dalam inkubator. Sehingga tagihan dari rumah sakit swasta itu tak sanggup dibayar oleh Winarta. Meski akhirnya seminggu kemudian Vianney meninggal meskipun tanpa sempat terbangun dari komanya dan tak sempat mengucap satu patah kata pun pada suami yang mencintainya itu. Sekali lagi, hanya pada kakaknya Wijaya lah dia berharap bantuan. Tapi Mita istri Wijaya yang belum punya anak setelah 4 tahun pernikahannya meminta Winarta menulis surat di atas meterai sebelum bersedia membayar semua perawatan istri dan anaknya itu. Yang pertama, anak itu harus diserahkan di bawah pengasuhan Mita dan yang kedua, apapun yang terjadi Winarta tak boleh muncul lagi. Maka bayi Winarta akan diasuh dengan baik dan dijamin hidup dalam kecukupan tanpa kekurangan. Hari itu, masih teringat di kenangan ayah Sarah. Hari begitu mendung di ruangan rumah sakit. Di depan bayi yang dipeluknya erat. Terbujur kaku sang istri yang telah dilepaskan dari semua alat medis. Winarta menangis terisak. Meratapi nasibnya di depan dua orang yang dicintainya. Vianney telah meninggal. Gadis lugu yang merubah hidupnya itu telah tiada. Yang ditinggalkannya seorang bayi perempuan mungil. Semua sejarah tentang ayah dan anak itu harus dihapus sejak hari itu. Mita mengadopsi bayinya itu tanpa boleh memberi nama. Semua skenario setelah itu adalah apa yang dirancang oleh Mita, mama angkat Sarah. Termasuk, jika dia meninggalkan Sarah karena rasa benci kepada anak yang telah membuat istrinya meregang nyawa itu. Kenapa seorang ayah tega meninggalkan anaknya sendiri? Pertanyaan Sarah menyadarkan ayahnya itu. Winarta mengangkat wajahnya. 2 bulir bening jatuh di sudut matanya yang sedikit berkerut. Karena ayah itu terlalu mencintai anaknya. Bisiknya gemetar. Sarah terdiam mendengar suara ayahnya yang hampir tak sampai di telinganya itu. Aku hanya datang untuk melihatmu. Dan kalau boleh aku ingin bertemu dengan cucuku. Lanjutnya dengan pias salah tingkah. Mencuri pandang kepada Sarah yang masih menatapnya dengan tak berkedip. Aku sudah meminta izin kepada papamu untuk bisa bertemu 1 kali saja denganmu. Dan aku juga telah meminta izin dengan suamimu untuk bisa berbicara denganmu. Sebelum aku kembali ke Kanada besok, kata ayah Sarah, berusaha tersenyum kembali. Hati Sarah sesungguhnya begitu teriris mendengar seorang ayah harus meminta izin kepada orang lain untuk bertemu anaknya. Tapi apa yang bisa dikatakannya?
Dia hanya menelan ludahnya sendiri dengan dada yang terasa semakin sesak seperti dihimpit oleh batu besar. Kanada, besok, bibir Sarah gemetar. Aku sangat mengerti jika kamu tak pernah bisa menerima ayah. Tak apa, sungguh ayah tak apa. Melihatmu saja sudah cukup, memastikan kamu baik. Baik saja, itu sudah cukup. Suara ayah Sarah terdengar getir. Sarah tak bisa berkata apa-apa. Hanya matanya yang tak lepas memandang setiap perubahan wajah ayahnya. Semua tanya yang selalu dirancangnya jika Tuhan memberikan dia kesempatan untuk bertemu sang ayah seolah hilang begitu saja. Di kepalanya, sosok ayah yang telah meninggalkannya adalah laki yang jahat tanpa perasaan. Ya, tentu saja, sosok yang digambarkannya selama puluhan tahun, adalah seorang penjahat. Tapi, apa yang kini ada di depan matanya, jauh dari bayangannya. Dia adalah laki yang nyaris untuk berbicara padanya pun begitu banyak menunduk dan hampir tak satu pun pertanyaan dari bibirnya mampu benar dijawabnya. Aku sudah berada di sini hampir 3 pekan. Sayangnya aku buang waktuku dengan percuma karena aku begitu pengecut. Aku tak punya keberanian untuk bertemu denganmu. Tapi, kerinduan kadang mengalahkan rasa takut dan rasa bersalah. Waktuku tak banyak. Melihatmu sebentar saja rasanya sudah cukup. Andai kamu tak bisa memaafkan ayahmu ini, aku tak sedikit pun menyalahkanmu. Ayah Sarah tampak putus asa. Semua reaksi Sarah begitu dingin bahkan dia tak banyak bicara. Hanya memberi pertanyaan demi pertanyaan yang disendiri tak mampu menjawabnya. Saat pelayan kafe datang, menanyakan apa menu yang akan dipesan, Sarah tetap tak bergeming. Dia hanya berusaha mencerna semua yang dikatakan oleh ayahnya itu tanpa bisa mengerti mengapa dia benar ditinggalkan oleh ayahnya. Tidak, kami mungkin tak memesan apalagi, kami akan segera pergi. Berikan saja bilnya. Ayah Sarah mendongakkan wajahnya sesaat pada pelayan yang nampak bingung melihat pada mereka berdua bergantian. Lalu dengan ragu meninggalkan meja nomor 5 itu. Laki paruh baya ini hampir setengah jam duduk dengan gelisah dan hanya memesan sebuah kopi pahit tanpa gula. Dan setelah bertemu dengan orang yang ditunggunya, dia seolah kehilangan semua harapan. Pelayan kafe itu hanya bisa gelengkan kepalanya. Dia mungkin sedang diputusi oleh kekasihnya. Itu yang ada di dalam benaknya. Ayah Sarah berdiri. Sepertinya dia memang harus pergi. Dia tak merasa anaknya itu menginginkan pertemuan itu lebih lama. Terima kasih sudah boleh bertemu denganmu, Sarah. Ayah Sarah berdiri. Dengan wajah yang tertunduk. 2 bulir bening jatuh lagi di sudut matanya. Dia bersyukur setidaknya telah bertemu dengan anaknya itu. Dan dia tahu anaknya itu telah sangat bahagia dalam hidupnya. Mendapatkan seorang suami yang baik dan berkecukupan. Memiliki seorang anak. Sungguh tak ada lagi yang disesalinya dalam hidup. Meskipun, mungkin dia akan menanggung dibenci oleh Sarah seumur hidupnya. Dia tak lagi menyesalinya. Via, aku telah bertemu dengan anak kita. Dia baik saja. Dia sangat mirip denganmu. Dia cantik dan sangat kuat, seperti dirimu. Entah bagaimana dia melewati hidup selama ini tanpa kita. Tapi dia sungguh sangat baik saja. Via, saat aku kembali kepadamu nanti, aku bisa mengatakan ini dengan senyum. Karena kamu telah meninggalkan fotokopi dirimu pada anak yang telah kamu perjuangkan dalam ketiadaan kita berdua. Sesaat ayah Sarah berdiri menatap pada puncak kepala Sarah. Sementara Sarah sendiri tak mengalihkan wajahnya. Tatapannya kosong dan lurus. Selamat tinggal, nak. Terima kasih. Suara ayah Sarah gemetar mengucapkan kata pamit ini. Ini mungkin adalah kali pertama dan terakhir dia bertemu dengan Sarah. Multiple myeloma yang telah terdeteksi dalam sel plasma di dalam sumsum tulang belakangnya ini divonis telah di stadium 4. Itu pun baru diketahui saat dirinya mengalami patah tulang pada lengan kirinya 2 bulan yang lalu. Penyakit ini tak bisa disembuhkan dan ayah Sarah tak berharap untuk sembuh. Tak ada lagi yang ingin diperjuangkannya dalam hidup.
Dia menolak saran untuk kemoterapi supaya bisa menjalani transplantasi stem cell. Karena dia tahu benar, itu hanya menunda sementara saja perkembangan sel kanker yang telah menjalar hampir di seluruh tulang di dalam tubuhnya. Dosa masa muda mungkin memang akan dibayar di hari tua. Bertahun-tahun kemudian setelah kita menua. Dia menyadari semua kesenangan di masa lalu harus dibayar lunas di kemudian hari. Di akhirat Tuhan mungkin akan menghitung amal ibadah kita, tapi di dunia kita tetap harus bertemu karma. Menanggungnya dengan lapang hati adalah pilihan bagi ayah Sarah. Karena itu dia memilih untuk tidak berusaha melawan penyakit yang kini sedang dideritanya. Dia akan kembali ke tempat persembunyian hampir di separuh umurnya, di kota kecil Kanada. Di sana memang tak ada yang menunggunya kecuali seekor anjing Siberia bernama Choki. Dia pernah hidup bersama dengan seorang wanita selama beberapa tahun. Sayangnya dia memutuskan untuk berpisah darinya karena dia tak pernah benar-benar bisa melupakan Vianney dari hidupnya. Ayah Sarah beranjak. Dia berbalik sebelum air matanya yang lain akan jatuh menyusul. Namun sesaat sebelum dia melangkah pergi, sebuah sentuhan di jemarinya terasa dingin dan sedikit gemetar. Ayah. Tangan itu menggenggam tangan kanannya, seperti orang yang ketakutan ditinggal pergi. Ayah Sarah tertegun. Dia terpaku di tempatnya. Rasanya dia sedang bermimpi mendengar panggilan ayah di telinganya. Ayah, aku mohon jangan pergi lagi. Sebuah pelukan di punggungnya terasa hangat. Begitu hangat bahkan terasa sampai ke jantungnya. Ayah Sarah benar terpaku. Dia tak bergerak seperti patung. Di punggungnya sebuah isakan terdengar sementara lengan putih itu berkait, memeluknya dengan kuat. Mata ayah Sarah terpejam. Air mata yang dibendungnya sedari tadi akhirnya tumpah ruah di pipinya. Rasa haru biru itu membuatnya hampir tak bisa bernafas. Seumur hidup dia sangat memimpikannya bayi perempuan kecil yang menangis di dalam gendongannya di depan jasad sang istri. 27 tahun yang lalu. Memanggilnya dengan kata, ayah. Mata ayah Sarah terpejam. Air mata yang dibendungnya sedari tadi akhirnya tumpah ruah di pipinya. Rasa haru biru itu membuatnya hampir tak bisa bernafas. Seumur hidup dia sangat memimpikannya bayi perempuan kecil yang menangis di dalam gendongannya di depan jasad sang istri. 26 tahun yang lalu. Memanggilnya dengan kata, ayah. Orang tua yang hampir putus asa itu memeluk tangan sang anak dengan jari yang gemetar. Anakku. Suaranya hampir tak terdengar karena air mata yang jatuh di separuh wajahnya. Di pejamnya mata mencoba meresapi semua pertemuan yang menjadi impiannya bertahun lamanya itu. Apakah ayah tahu? Aku tak pernah berhenti memikirkan ayah sepanjang hidupku. Selalu tanya dalam hati. Kenapa aku ditinggalkan oleh ayah? Sarah bergumam di sela isak yang ditahannya. Ayah Sarah merenggang pelukan Sarah dari belakang itu, lalu berbalik dan memeluknya dengan erat. Aku juga tak pernah berhenti memikirkanmu, nak. Aku minta maaf. Sarah terisak dalam pelukan ayahnya. Minta apa untuk apa? Jangan membuat ayahmu ini merasa malu. Aku minta maaf telah mengira ayah tak pernah memikirkanku, bisik Sarah. Aku yang seharusnya 1000 kali minta maaf padamu. Nak, tukas sang ayah tanpa berusaha membuang air matanya yang menggenang. Dia rela terus membuang air matanya demi untuk memeluk putrinya ini. Ya ayah, aku tidak akan bertanya lagi. Kenapa ayah harus pergi? Aku tidak akan bertanya lagi kenapa aku ditinggal sendiri. Aku hanya mau ayah tetap di sini dan jangan pernah pergi lagi. Sarah mengucapkan semuanya dengan tulus. Dia berjanji mengubur semua kenangan buruk masa lalunya itu. Dia tidak ingin tahu lagi alasan apa yang membuat ayahnya itu harus meninggalkannya. Entah karena benar benci ataukah ada sesuatu di baliknya yang tak mau ayahnya ungkapkan. Apalah artinya sebuah masa lalu jika dia telah bertemu dengan masa depan yang bahagia. Biarlah semua tertinggal di belakang sebagai kenangan buruk dan pembelajaran hidup. Mbok Yem selalu benar ketika mengatakan bahwa semua hal mungkin terjadi dengan suatu alasan.
Dia tidak perlu menyimpan dendam untuk rasa sakitnya, karena memaafkan membuat hidupnya menjadi lebih mudah. Sekarang adalah waktunya berdamai dengan hati dan berdamai dengan kenyataan. Tuhan tak pernah menutup matanya, hanya mungkin memberi sedikit waktu untuk mengajari kita menjadi lebih tangguh dan lebih dewasa dalam menghadapi hidup. Setiap ujian yang berhasil kita lalui akan membuat kita naik kelas untuk menjadi bijak. Setelah pertemuan yang mengharu biru bersama sang ayah, Raka datang menjemput mereka dan mengajak istri dan mertuanya itu makan siang di restoran favorit Sarah. Mereka berbicara dengan begitu akrab. Raka selalu berusaha membuat cair suasana, membuat mereka menjadi tak berjarak. Tak ada yang menyinggung tentang dulu dan masa lalu. Tidak ada lagi pertanyaan mengenai kenapa dan di mana. Raka adalah penengah yang baik tanpa terlalu banyak ikut campur karena dia tahu masalah keluarga dan orang tua adalah hal yang sensitif bagi pasangan. Jadi tetap di koridor, menjadikan semuanya baik-baik saja. Ayah bisa tidur di rumah dengan kami dan bertemu dengan Rae, tawar Raka. Ayah menginap di hotel saja. Tidak enak datang sekarang ke rumah kalian. Kesannya terlalu mendadak. Ayah juga bingung mau ngomong apa. Mendadak muncul seperti hantu begini. Takutnya nanti membuat salah paham saja. Ayah Sarah tampaknya mengerti dengan posisinya. Mama dan Papa bukan orang yang suka menilai orang dari pertama kali bertemu. Mereka pasti bisa mengerti. Bukan soal mereka yang bisa mengerti atau tidak, Nak Raka. Tapi ini tentang ayah. Ayah Sarah menghela nafasnya dengan berat. Sikap ayah selama ini yang mengabaikan darah dagingnya sendiri, sudah membuat ayah malu sampai tak berani menghadapi orang tuamu. Tapi, ayah berjanji, suatu saat ayah akan datang ke rumahmu dengan kepala terangkat tinggi dan penuh keberanian. Mengatakan bahwa aku adalah ayah Sarah yang bisa dibanggakan anakku ini. Ayah tersenyum pada Sarah yang tak lepas menandang wajah sang ayah. Seolah ingin melukisnya untuk diletakkan di ingatannya terdalam. Aku akan selalu merasa bangga pada ayah. Sarah mendesah. Entah mengapa dia sangat ingin mengucapkan kata itu. Terima kasih, Nak. Ayahlah yang harusnya lebih bangga mempunyai putri sepertimu. Ayah Sarah memegang tangan Sarah. Sekembali ayah dari Kanada, ayah tahu akan mencari siapa. Ayah Sarah tersenyum lebar. Lega rasanya melihat Sarah mendapatkan suami sebaik Nak Raka ini. Ayah manapun di dunia akan merasa tenang jika putrinya mempunyai pendamping seperti Nak Raka. Raka tersipu sambil melirik Sarah. Tuh, kan sayang. Ayah bilang apa? Aku suami the best. Dijaga dengan baik. Sayang. Dirawat. Nanti hilang. Rugi lo. Barang langka ini. Kelakar Raka sambil mencolek pinggang istrinya itu. Sarah merengut mendengarnya dan ayah tertawa melihat pola jenaka Raka. Itu adalah tawa pertama sang ayah sejak Sarah melihatnya. Terdengar begitu merdu dan menyenangkan di telinga Sarah. Tawa seorang ayah. Dia benar mendengar tawa seorang ayah yang bahagia. Haruskah ayah kembali besok? Tanya Sarah kemudian. Ya, sayang. Tiketnya sudah ayah pesan untuk keberangkatan besok. Ayah harus kembali. Hampir sebulan ayah meninggalkan pekerjaan ayah berkeliaran di sini. Seharusnya dari 3 minggu yang lalu ayah sudah melakukan ini. Datang dengan berani kepadamu. Supaya tidak membuang waktu percuma seperti gelandangan. Ayahnya terkekeh. Apakah sangat penting? Pertanyaan Sarah terdengar tiba-tiba. Ayah Sarah menatap mata anak perempuannya itu. Terlihat sorot kecewa di sana. Penting. Ya, pentinglah. Ini urusan pekerjaan. Ayah harus bertanggung jawab dengan beberapa karyawan dan atasan yang sedikit cerewet di tempat kerja ayah. Tapi, mereka tetap sepenting dirimu sekarang. Ayah hanya mengurus sesuatu sebentar. Ayah akan sering pulang ke Indonesia setelah hari ini. Ucap ayah Sarah. Menenangkan kilat kekecewaan yang tertangkap di bola mata bening milik Sarah. Oh, iya.
Aku belum bertemu cucuku juga. Jadi aku pasti tidak akan betah terlalu lama di sana. Aku penasaran setampan apa cucuku itu. Apakah setampan kakeknya ini? Sarah tertawa mendengarnya. Aku bisa mengirimkan foto dan videonya untuk ayah kalau soal itu, ucapnya. Ya, tapi tidak serial jika aku menggendongnya. Sebenarnya, aku sudah meminta nomor kontakmu dari papamu. Tapi sampai sekarang tak pernah berani menelponmu. Ayahmu ini memang pengecut. Ayah Sarah tertawa sendiri. Mengingat ketakutannya jika Sarah ternyata menolak dan membencinya itu. Tapi ketakutannya tak beralasan. Sarah adalah anak terbaik yang diberikan Tuhan padanya dengan hati yang seputih salju. Dia tak pernah menyimpan rasa benci di atas kekecewaannya pada orang lain. Dia selalu berusaha mengerti tanpa meminta alasan. Dengan langkah ragu, Sarah memasuki lorong menuju kamar hotel sang ayah. Diliriknya jam tangannya masih jam 10 pagi lewat beberapa menit. Mereka datang lebih awal karena mereka sengaja membawa Ray ikut juga. Sebuah kejutan buat ayah Sarah yang sangat ingin menggendong cucunya itu. Sebaiknya kita membawa Ray juga. Ayahmu sangat ingin melihat Ray. Kita datang lebih awal saja. Sebelum mengantarnya ke bandara kita sempat makan siang dulu. Ayahmu terjadwal di penerbangan jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Sarah senang bukan main. Raka selalu saja bisa membuat hatinya bahagia. Bersambung dulu ya teman-teman.